pada pagi hari ini? Alhamdulillah ya, baik semua. Baik, pada pagi hari ini sebelum Ibu memulai pelajaran kita, Ibu terlebih dahulu meminta kalian untuk berdoa dulu ya, agar materinya bisa masuk dengan baik. Oke, boleh dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Oke, sudah selesai ya. Materi yang Ibu akan ajarkan pada pagi hari ini yaitu tentang wujud zat. Tentang perubahan Nah, materi yang Ibu akan sampaikan kepada kalian yaitu tentang perubahan wujud zat. Perubahan wujud zat itu perubahan pada suatu benda padat yang dapat berubah-ubah. Nah, di sini ya, baik anak-anak, di sini wujud zat itu ada 3 macam, yaitu ada zat padat. Zat itu ada 3, yaitu ada zat padat, ada zat cair, dan ada gas. Nah, apa yang dimaksud dengan wujud pada zat padat? Wujud zat padat itu jika dimasukkan ke dalam zat padat ini, jika dimasukkan ke dalam suatu benda, maka wujud tersebut tidak dapat berubah ya anak. Contohnya itu yaitu ada kursi, ada meja, ada pena, dan juga ada buku. Nah, ini adalah contoh pada zat padat. Zat padat itu ialah zat yang tidak dapat berubah bentuk ya anak-anak. Nah, ini contohnya tadi yang Ibu contohkan ya. Ada kursi, meja, pena, dan buku. Bisa kalian lihat di sekeliling kalian dan di depan meja kalian itu ialah contoh zat padat. Nah, yang kedua yaitu ada zat cair. Nah, sedangkan zat cair ini berbeda lagi dengan zat padat. Jika zat cair ini bisa dimasukkan ke dalam suatu benda, maka benda tersebut akan berubah menjadi cair. Contohnya yaitu seperti air, minyak, bensin, dan lain-lainnya. Anak-anak, itu adalah contoh dari zat cair. Zat cair itu adalah zat yang bentuknya dapat berubah. Yang ketiga ada gas. Sedangkan gas ini ialah jika dimasukkan ke dalam suatu benda, maka dia dapat berubah-ubah bentuk ya anak. Contoh dari wujud zat gas ini ialah udara, asap, angin. Contoh dari wujud gas ini adalah angin, yaitu asap, udara, dan lain-lain ya anak. Itu bisa dimasukkan ke dalam wujud gas. Nah, oke, itu adalah contoh beberapa macam dari wujud gas ya anak. Nah, pada materi kedua ini Ibu akan membahas tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat ini yang anak-anak harus ketahui itu ada berbagai macam perubahan wujud zat ya anak. Salah satunya yaitu ada mencair. Perubahan zat padat menjadi cair, contohnya yaitu es batu yang sedang mencair. Nah, ini adalah contoh dari mencair, yaitu zat padat yang mencair. Contohnya ada es batu yang sedang mencair. Nah, ini adalah contoh dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak. Jika kalian membuat es batu, nah es batu tersebut kalian masukkan ke dalam gelas yang diisi dengan air, lama-kelamaan dia akan mencair. Nah, betul sekali. Yang kedua yaitu membeku.
perubahan zat cair menjadi padat. Contohnya yaitu air yang menjadi, nah ya ini tadi kebalikannya. Ketika kalian ingin membuat sebuah zat membeku, bisa kalian contohkan dengan air yang menjadi es batu. Ketika kalian membuat es batu di dalam kulkas, dia pertamanya yaitu wujudnya cair. Lama-kelamaan ketika dia dalam suhu dingin, dia akan menjadi beku. Nah, itu bisa disebut dengan membeku ya anak-anak. Nah, yang ketiga ada menguap. Nah, sedangkan menguap ini adalah perubahan zat padat menjadi sedangkan menguap ini ialah perubahan zat cair menjadi gas ya anak-anak. Contohnya apa sih Bu? Contoh dari menguap ini, contoh dari wujud zat menguap ini bisa kalian ambil contoh, yaitu ketika memasak air. Ditulis ya, ketika menguap itu adalah contohnya ketika memasak air ya anak-anak. Bisa kalian lihat ketika ibu kalian memasak air, dia akan menguap. Menguap itu bisa mendidih ya anak-anak. Jadi dia menguap itu suhunya itu naik ke atas. Bermula tadi biasanya belum biasa saja. Nah, ketika kita proses dari menguap ini, dia akan uapnya itu akan mengangkat ke atas dan mendapatkan butir-butiran hangat atau gelembung-gelembung ya anak-anak. Itu disebut dengan proses wujud zat menguap ya anak-anak. Nah, yang keempat ada mengembun. Nah, sedangkan mengembun ini adalah perubahan zat gas menjadi cair ya anak-anak, adalah perubahan zat gas menjadi cair. Contohnya, ibu ambil contoh lagi. Ketika kalian menuangkan air hangat ke dalam gelas dan airnya tersebut ditutup dengan tutup gelas, ketika dibuka kalian bisa lihat di situ di belakang tutupnya itu ada proses dari mengembun, yaitu air panasnya tadi beralih ke atas tutup gelasnya tadi ya anak-anak. Itu bisa disebut dengan mengembun. Nah, yang kelima ada menyembelih. Nah, apa sih kalau yang menyembelih ini? Nah, menyembelih ini adalah perubahan zat padat menjadi gas. Nah, contohnya seperti kapur. Nah, jika kalian melihat kapur, kita anggap aja kapur. Nah, ketika kita meletakkan kapur itu di sudut-sudut ruangan kita, jelang sehari 2 hari dia akan menghilang atau dia itu akan membaur ke tanah tadi ya anak, dia akan menyebar ke udara. Nah, yang keenam ada mengkristal. Nah, sedangkan mengkristal ini adalah perubahan zat gas menjadi padat ya anak-anak. Nah, contohnya apa sih Bu? Contohnya yaitu pembuatan garam. Pembuatan garam itu mengkristal. Jika kalian melihat ibu kalian di dapur, nah itu ada garam yang kasar. Nah, itu salah satunya pembuatan garam itu ialah mengkristal. Karena sebelumnya garam itu terbuat dari air laut yang dibuat menjadi kristalan garam ya anak-anak. Nah, itu adalah salah satu contoh dari wujud zat mengkristal. Oke, baik anak-anak, itulah materi yang ibu jelaskan tadi tentang perubahan wujud zat, tentang wujud gas, dan macam-macam contoh wujud dari zat tersebut ya anak-anak. Sekarang ibu akan memberikan contoh soal di buku LKS kalian. Di situ ada aktivitas mandiri, bisa kalian kerjakan. Di situ ada contoh soal apa yang
yang kamu ketahui tentang uap air? Nah, bisa kalian jelaskan dan bisa kalian tuliskan jawaban apa yang Ibu ucapkan tadi ya anak-anak. Oke, baik. Materi pada pagi hari ini Ibu usai sampai di sini. Untuk itu sebelum kita pulang dan beres-beres, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.